Halo Sobat Energi, kembali lagi bersama saya Mia Dharma dalam Ruang Tamu Mia. Apa kabar semuanya? Sudah lama sepertinya kita gak bertemu, tapi saya tetap berharap bahwa rekan-rekan semua, teman-teman, sahabat energi dalam kondisi baik dan sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Oke, nah dalam episode kali ini saya ingin berbagi mengenai layanan atau pentingnya sebuah service, terutama bagaimana kita memastikan customer kita, pelanggan kita, nasabah kita mendapatkan apa yang mereka harapkan. Beberapa episode sebelumnya saya pernah membagikan mengenai impactful service. Tapi kali ini sekedar untuk sebuah pengingat kembali bahwa layanan itu memiliki pengertian dasar atau definisi yang sederhana, yaitu melakukan sebuah aktivitas untuk membantu demi kepentingan orang lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah helping for customer atau for your customer. Kegiatan membantu untuk atau buat customer, bukan hanya sekedar to customers. Dalam bahasa Inggris sangat amat jelas bedanya bahwa to and for adalah sesuatu yang membedakan dari fungsi atau layanan, dampak dari layanan yang kita berikan. Kalau hanya sekedar to atau kepada customer, kita hanya melakukan sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan sesuai dengan SOP kepada siapa saja yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita memandang layanan itu adalah sebuah kegiatan membantu untuk customer, seperti ibarat contoh kalau dalam bahasa Inggris, pen for writing. Jadi ada sebuah fungsi yang maksimal bahwa sebuah ballpoint digunakan untuk menulis. Ada sebuah makna yang lebih besar, sebuah makna yang lebih berdampak, yaitu untuk menulis. Jadi ketika kita melakukan service, pastikan konsentrasi kita, pusat kita atau fokus kita untuk kepuasan pelanggan. Bahwa fungsi kita untuk kepuasan pelanggan. Nah, itulah arti sebuah layanan. Pertanyaan saya, apakah selama ini rekan-rekan energi, sahabat energi, ataupun siapapun yang mungkin secara tidak sengaja melihat Ruang Tamu Mia ini dalam hal keseharian kita sudah memberikan bantuan untuk kepentingan pelanggan kita, customer kita, atau jangan-jangan kita hanya melakukan pekerjaan kita sebagai sebuah rutinitas. Nah, oleh sebab itu, kalau kita cek kembali, sebenarnya keberhasilan sebuah layanan dibandingkan dengan keberhasilan sebuah sales itu adalah dua hal yang berbeda, betul ya? Kalau keberhasilan sales atau penjualan, kita udah sangat amat tahu nih, bahwa kalau ada customer, ada pelanggan yang datang ke outlet kita, ke toko kita, atau ke perusahaan kita, kalau dia beli berarti indikatornya jelas. Berarti sales kita atau penjualan kita berhasil, karena customer kita membeli. Tetapi service tidak seperti sebuah kegiatan penjualan. Service tidak hanya sekedar bicara, oh pelanggan saya beli atau nggak beli. Tetapi servis itu memastikan dia beli, ambil barang, pulang dengan wajah penuh kepuasan. Dengan wajah ekspresi gembira. Nggak cuma sekedar beli dapat sesuatu. Nah, itulah indikator dari keberhasilan sebuah layanan. Memastikan pelanggan kita ini pergi dengan rasa puas. Nah, tetapi yang kita harus perhatikan lebih lanjut adalah bagaimana customer atau pelanggan kita ini atau nasabah kita ini pergi dengan rasa puas itu ketika kita benar-benar ingin memastikan atau harus memastikan bahwa produk, kalau yang kita jual adalah sebuah produk, itu adalah produk yang memberikan solusi, produk yang tepat
atau layanan yang tepat, yang memberikan jalan keluar, bukan hanya sekedar oh ya udah saya punyanya ini Pak gitu ya, atau ya udah Bu saya punyanya yang ini, Ibu ambil aja dulu. Tetapi benar-benar kita memastikan produk yang kita berikan atau layanan yang kita berikan benar-benar memberikan jalan keluar atau sebuah solusi yang tepat. Ditambah pengalaman atau pelayanan yang excellent, layanan yang benar-benar memberikan benefit, memberikan manfaat, memberikan dampak yang maksimal kepada customer Anda. Sehingga pelanggan atau customer Anda pulang dengan membawa sebuah pengalaman yang berkesan. Nah, itu yang harus kita pastikan. Tetapi tanpa kita sadari, seringkali layanan kita ini tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada sebuah pola atau sebuah gambaran, kerangka lah kalau saya boleh bilang gitu. Bahwa ada yang namanya pola kesenjangan kualitas layanan. Apa sih maksudnya ini? Sebenarnya kalau saya baca kembali, pola kesenjangan kualitas layanan adalah sebuah kerangka kerja atau sebuah framework yang digunakan untuk para profesional untuk menganalisa kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Nah, menurut saya setiap perusahaan harus punya ini dan pasti sudah punya ya. Sebuah alat ukur istilahnya gitu. Lebih mudahnya adalah sebuah alat ukur untuk melihat selama ini klien Anda atau pelanggan Anda atau customer Anda ini sudah merasa puas nggak sih gitu ya. Kalau kita tahu pelanggan saya udah cukup puas, tetap next step-nya adalah apalagi yang harus kita perbaiki atau harus kita tingkatkan. Kalau ada pelanggan atau customer yang kurang puas, area mana yang perlu perbaikan? Nah, ini perlu dilakukan. Karena apa? Pastinya setiap kita yang memiliki bisnis, setiap kita yang bekerja dalam sebuah perusahaan, pasti ingin memberikan layanan yang lebih baik lagi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Sehingga perusahaan kita juga akan berkembang lebih baik dan lebih maju. Nah, tetapi kadang-kadang ada sebuah gap, ada sebuah kesenjangan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang diberikan tidak sesuai. Nah, ini yang saya ingin bagikan. Apa sih yang namanya kesenjangan kualitas layanan? Ya, mudahnya adalah kesenjangan dapat dianggap sebagai jarak, ya, gap antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diinginkan. Jadi kalau keadaan yang sebenarnya di sini, keadaan yang diinginkan sebenarnya begini nih, segini. Tetapi yang diterima adalah di sini. Nah, jarak inilah, gap inilah yang dinamakan kesenjangan layanan. Ya. Nah, tetapi kenapa ada gap itu tersebut atau kenapa terjadi gap atau kesenjangan tersebut? Ternyata ada 3 pola kesenjangan penyebab ya, penyebabnya itu kenapa? Yang pertama adalah sebentar ya, saya cek dulu contekan saya. Nah, yang pertama bicara mengenai kesenjangan yang disebabkan karena perusahaan tidak memahami. Berarti satu korporasi, satu organisasi gitu ya, satu usaha itu nggak memahami sebenarnya keinginan pelanggannya atau customernya. Jadi antara manajemen satu perusahaan memiliki persepsi yang berbeda atau bahkan tidak memiliki persepsi sama sekali apa yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi sekedar hanya ya udah saya mau jualan ini saja, terlepas dari sebenarnya customer saya ini butuh, suka atau tidak, yaitu nantilah gitu ya. Yang penting saya jualan aja dulu, yang penting saya tawarin aja dulu. Nah, ini yang membahayakan nih, karena sebuah perusahaan ketika didirikan atau sebuah organisasi ketika didirikan harusnya sudah ada survei yang dilakukan sebelumnya, apakah memang keberadaannya atau apa yang mau ditawarkan itu sesuai dengan permintaan atau keinginan pelanggan. Hal ini dapat terjadi ketika manajemen atau perusahaan tersebut tidak memiliki informasi yang cukup
ya, tentang harapan pelanggan mereka. Jadi harusnya bagaimana dong? Harusnya ada sebuah survei atau feedback yang bisa membantu perusahaan tersebut untuk memahami pelanggan sebelum Anda membuat perubahan yang signifikan pada produk ataupun layanan Anda. Jadi pakailah sebuah survei atau minta feedback dari pelanggan-pelanggan yang ada. Apakah ketika kita mau membuat produk baru atau mau mengembangkan sebuah produk yang baru dan lain sebagainya, ini sesuai nggak dengan yang diinginkan? Pertimbangkan juga bisa untuk mengadakan wawancara langsung dengan customer Anda atau pelanggan Anda. Bisa juga menerapkan survei kepuasan atau melakukan studi komprehensif untuk memastikan persepsi Anda tentang apa yang diinginkan pelanggan Anda dengan tepat. Ya, jadi jangan sampai kita sekedar bikin produk baru karena toko sebelah juga bikin gitu ya. Atau kita menciptakan mengembangkan sebuah produk dari yang lama menjadi baru, tetapi tanpa kita berpikir sebenarnya dibutuhkan nggak sih ini sama pelanggan kita dan lain sebagainya, ya. Jadi itu yang pertama, gunakan survei, kemudian tanya atau wawancara langsung dengan pelanggan-pelanggan Anda, langganan Anda, customer Anda, kemudian bisa juga survei tentang kepuasan. Nah, penyebab yang kedua adalah kesenjangan antara spesifikasi standar kualitas layanan atau yang seringkali kita kenal dengan SOP dan penyampaian layanan atau delivery service atau service delivery. Jadi SOP-nya udah ada, standarnya sudah ada dalam perusahaan tersebut, tetapi problemnya ternyata ada di service delivery. Artinya orang-orang yang bertugas yang sebagai penyampai atau yang pemberi layanan ini yang kurang paham terhadap SOP-nya. Ya, jadi sebuah perusahaan, kalau yang pertama tadi perusahaannya nggak tahu nih pelanggannya pengennya apa atau harapannya seperti apa. Tetapi yang kedua, ini organisasi atau perusahaannya tahu, bahkan udah ada sebuah SOP-nya, standarnya. Oh, harusnya produk kita ini yang seperti ini nih. Harusnya layanan kita harus seperti ini. Tetapi kesenjangannya terjadi ketika petugasnya yang tidak melakukan dengan sesuai standar. Ya, jadi ada ketidakmampuan sumber daya manusia perusahaan atau staf dalam hal ini ataupun karyawan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan yang sudah ditetapkan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Manajer dapat memutuskan untuk memberikan lebih banyak pelatihan kepada para karyawannya. Manajemen mungkin perlu meninjau kembali proses perekrutan. Jadi rekrutmen di awal harus diperbaiki nih untuk memilih kandidat-kandidat yang memang tepat dengan sesuai fungsi dan jabatannya. Penyebab yang ketiga, kesenjangan terjadi dalam sebuah layanan adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari pelanggan atau harapan pelanggan dan kenyataan pelayanan yang diterima. Jadi seperti gap tadi ya, kesenjangan tadi. Harapannya seperti apa? Pelanggan beli sekian rupiah mengharapkan dapat layanan yang seperti ini, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan jauh di bawah harapan yang dimiliki oleh pelanggan. Kesenjangan tersebut ada sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan para pelanggan. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan kembali feedback pelanggan reguler, artinya yang udah jadi langganan tetap nih, sehingga ini bisa membantu Anda mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya membuat pelanggan Anda ini nggak puas. Nah, ketidakpuasan pelanggan kadang-kadang ada dua ya, ada yang menyampaikan, ada yang diem-diem aja. Makanya kita sebagai perusahaan harus lebih proaktif bertanya. Kemudian pertimbangkan untuk menerapkan tetap survei transaksional untuk menilai bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Nah, jadi sahabat Energi, kita sudah tahu
Apa sih yang membuat ketidakpuasan dari pelanggan kita atau customer kita? Yaitu ada 3 poin tadi ya. Semoga poin-poin ini membantu sahabat energi untuk mengidentifikasi hal-hal yang membuat pelanggan Anda tidak puas, sehingga kedepannya Anda bisa lebih memperbaiki layanan yang tepat dan menjual produk yang solutif. Saya Mia Dharma, sampai jumpa di episode berikutnya.